Ini benar-benar di luar dugaan. Akhirnya, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Dua pemain ini akui sudah dihubungi PSSI. Terekam kamera, dua pemain ini pamer bendera Indonesia. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series,
Sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Accompagner dans cette mission toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine. Ini sangat-sangat mengejutkan, diputuskan langsung hari ini. Inilah amunisi baru Timnas Indonesia yang siap tampil di FIFA Series. Saat ini, pemain naturalisasi baru Timnas ini masih jalani proses naturalisasi. Tonton sampai habis ya, agar paham sama isi videonya Nio. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun, keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disorot adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia, PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Di tengah situasi tersebut, meraih gelar juara di level regional dianggap sebagai jalan tercepat untuk memulihkan reputasi. Meski secara prestis berada di bawah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF tetap memiliki dampak besar di mata publik nasional. Dengan meraih trofi, PSSI dinilai dapat membangun narasi keberhasilan dan mengembalikan optimisme supporter. Berdasarkan jadwal sementara, Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan memenang babak kualifikasi. Ini benar-benar di luar dugaan. Akhirnya, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Dua pemain ini akui sudah dihubungi PSSI. Terekam kamera, dua pemain ini pamer bendera Indonesia. FIFA Series tidak lama lagi. Haaland dan Mbappe masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru seputar sepak bola. Peluang timnas Indonesia menambah kekuatan dari pemain diaspora kembali terbuka. Luke Vickery,
Winger berusia 20 tahun yang bermain untuk Macarthur FC di kompetisi A-League Australia dikabarkan eligible membela Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Informasi ini pertama kali ramai dibicarakan akun X Australian Football News. Disebutkan bahwa Vickery telah mengonfirmasi status kelayakannya dan bahkan sudah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dalam wawancara yang dikutip dari media Australia, Vickery tidak menutup kemungkinan membela 3 negara. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Indonesia cukup tertarik. Telah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat opsi-opsi yang berbeda, ujarnya. Ia juga menyinggung soal exposure dan peluang karir sebagai pertimbangan penting. Situasi ini mengingatkan pada kasus Matthew Baker, pemain berdarah Batak yang sempat dipanggil timnas U17 Australia sebelum akhirnya memilih Indonesia. Baker kemudian menjadi bagian penting skuad Garuda Muda, termasuk saat tampil di ajang internasional usia muda. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23–31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hartman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Hartman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di Timnas Indonesia. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan Garuda di FIFA Series 2026. Ajang ini menjadi uji coba sekaligus panggung internasional bagi Garuda untuk melihat performa pemain secara langsung, menyesuaikan taktik, dan membangun chemistry tim sebelum menghadapi pertandingan resmi berikutnya. PSSI menegaskan, persiapan Timnas Indonesia sudah matang.
termasuk kesiapan stadion, koordinasi keamanan, dan jadwal pertandingan. Dukungan supporter di GBK diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga pembuka. Dengan kombinasi debut pelatih baru, format kompetitif dan laga internasional di GBK, FIFA Series 2026 menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia menegaskan kapasitasnya di level global, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain. Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah timnas Indonesia di FIFA Series. John Hartman turunkan pemain bintang untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Baru saja tidak sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda, bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle. Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol, sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. "Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi," kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. "Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang," pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora. Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah.
Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23-31 Maret tahun ini. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, dan Timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026. Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jai Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau. Kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Hartman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Hartman di Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama, 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama Timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Haf akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Berposisi sebagai kiper, Tony Cowan berpotensi menggeser Emil Audero dan Martin Paes jika kariernya terus menanjak.
apalagi dengan pengalamannya bermain di klub sekelas Atletico Madrid. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sang kakek dari pihak ibu lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bali, sehingga mengalir darah Indonesia.